Malam teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di cerita malam horor. Kayaknya teman-teman sudah pernah mendengar kasus yang satu ini, kasus yang cukup terkenal dan cukup populer pada saat itu teman-teman. Kasus yang malam ini diceritain adalah kasus berasal dari Jepang yang dialami oleh satu gadis atau satu cewek yang baru SMP atau sekolah menengah teman-teman. Dimana kasusnya ini bisa dibilang kasus yang paling brutal sebelum kematiannya. Terutama yang membuat kasus viral ini adalah dimana ada 4 cowok remaja yang menyiksa cewek ini sampai meninggal. Kasus ini adalah kasus tentang Junko Furuta, yang dimana kalau misalnya teman-teman tahu, cewek ini adalah salah satu korban yang disiksa selama 44 hari teman-teman. Di video kali ini Lisli akan menjelaskan dan akan menceritakan gimana penyiksaan itu terjadi dari awal sampai Junko ini bisa meninggal teman-teman. Kita pengenalan dulu untuk korban dan juga kasus-kasusnya teman-teman. Gadis ini bernama Junko Furuta, di mana gadis ini lahir di Misato di daerah Saitama, bersekolah di sekolah Yasio Ninami teman-teman. Bisa dibilang Furuta ini adalah seorang gadis yang sangat populer, sangat cantik di sekolahnya, sehingga banyak sekali cowok-cowok yang menyukai Furuta ini. Salah satu cowok yang menyukai Furuta adalah Hiroshi Miyano, di mana Hiroshi ini adalah salah satu orang yang suka melakukan pembulian di sekolahnya dan salah satu anggota Yakuza, sehingga orang-orang pada tidak berani mengganggu dirinya teman-teman. Hiroshi ini pernah menyatakan cinta atau pernah menembak Furuta ini teman-teman. Tapi sayangnya Furuta menolak Hiroshi karena alasan tidak ingin berpacaran dulu. Selama ini teman-teman tidak ada pernah siswa atau teman-temannya yang menolak permintaan dari Hiroshi ini. Furuta lah adalah orang yang pertama yang menolak Hiroshi dan membuat dia marah besar. Dari sanalah juga Hiroshi ingin melakukan kejahatan atau ingin membalaskan dendamnya terhadap Furuta ini. Pada tanggal 25 November 1988 teman-teman, Furuta baru saja pulang dari pekerjaannya. Dan sialnya adalah Furuta melewati kawasan tempat Hiroshi dan juga Minato mencari perempuan lokal untuk dirampok dan diperkosa teman-teman. Saat Hiroshi melihat Furuta ini lewat di daerah tersebut, Hiroshi ini meminta Minato untuk pura-pura menjadi orang jahat, sedangkan dia berpura-pura untuk menjadi orang baik. Dimana kejadiannya Hiroshi menyuruh Minato untuk menendang Furuta yang lagi naik sepeda sampai jatuh teman-teman. Disinilah Hiroshi pura-pura baik menolong Furuta dan ingin mengantarnya pulang. Furuta sendiri pun menerima tawaran dari Hiroshi ini teman-teman. Tapi Furuta sendiri gak sadar bahwa ternyata Hiroshi bukan ingin mengantarnya pulang, malahan ingin membawanya ke sebuah gedung kosong untuk memperkosa dirinya. Gak sampai hanya di sana doang teman-teman. Ternyata habis dari selesai gedung kosong tersebut, ternyata Hiroshi masih melanjutkan pemerkosaannya lagi di hotel terdekat. Dan dia juga mengatakan kepada Furuta, jika Furuta berani macam-macam dia akan membunuhnya. Selesai memperkosa Furuta, Hiroshi ini pun akhirnya membawa Furuta ini ke sebuah apartemen, yang dimana Hiroshi ini juga memperkenalkan Furuta kepada teman-temannya yang bernama Minato, Ogura, dan juga Watanabe ini. Mereka juga mengancam Furuta jika Furuta berani macam-macam atau berani melarikan diri. Mereka sendiri pun, geng-geng Hiroshi ini teman-teman, mengatakan kepada Furuta mereka tahu di mana alamat rumahnya Furuta ini. Jika Furuta berani macam-macam atau berani melarikan diri, geng-geng Yakuza mereka akan membunuh keluarga dari Furuta ini. Beberapa hari setelah Furuta ini ditangkap teman-teman, karena tidak pulang ke rumah, akhirnya orang tua dari Furuta ini pun khawatir dan cemas. Dia berusaha untuk menghubungi polisi bahwa Furuta ini telah hilang.
Tapi gak lama setelah orang tua Fruta menghubungi polisi, tiba-tiba saja Fruta menghubungi kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa dia sedang menginap di rumah temannya selama beberapa hari dan meminta agar polisi tidak menyelidiki atau mencari dirinya lebih lanjut lagi, teman-teman. Selama 40 hari ke depan, teman-teman, Fruta ini mendapatkan siksaan yang bisa dibilang di luar akalnya manusia. Mungkin seperti ini contohnya. Fruta diperkosa yang menurut persidangan mungkin ada sekitar 400 kali Fruta ini diperkosa, teman-teman. Dan kadang-kadang perutnya Fruta ini dihentam sama benda-benda berat seperti barbel. Salah satu yang menulis penyiksaan yang cukup kejam juga, di mana Fruta ini dipaksa untuk memakan kecoa dan meminum urinnya sendiri. Segitu kejamnya Hiroshi ini menyiksa Fruta ini, teman-teman. Beberapa bagian tubuhnya dari Fruta ini juga dibakar dan ditempelin lilin panas di kelopak matanya Fruta ini. Kekejaman Hiroshi gak sampai di sana doang, teman-teman. Kemaluan dan anusnya Fruta ini dimasuki benda-benda besar yang menyebabkan pendarahan yang hebat. Fruta juga turut kehilangan kemampuan mengontrol kantong kemih dan juga buang air besar, teman-teman. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan Fruta ini disekap, teman-teman, Fruta sempat mencoba ingin menelepon pihak kepolisian, tapi sayangnya upaya Fruta ini gagal karena salah satu temannya Hiroshi ini mengetahuinya, dan Fruta pun langsung disiksa juga dibakar di bagian kakinya agar Fruta ini tidak bisa kabur lagi, teman-teman. Fruta sendiri pun sudah tidak tahan dengan siksaan Hiroshi ini dan teman-temannya, teman-teman. Sampai-sampai Fruta meminta mereka semua untuk membunuhnya. Tapi dari Hiroshi mereka sendiri pun tidak ingin membunuh Fruta ini. Akhirnya Fruta dihukum tidur di luar balkon yang pada saat itu lagi musim dingin. Memasuki bulan Januari 1989, teman-teman, bau dan juga badan Fruta ini sudah hancur dan tidak bisa dilihat lagi. Sehingga Hiroshi dan juga gengnya ini memutuskan untuk mencari wanita lain atau korban lain untuk diperkosa, teman-teman. Pada tanggal 4 Januari 1989, fisiknya Fruta ini sudah hancur lebur, teman-teman. Mukanya sudah memar dan memiliki luka-luka di bagian organnya. Di sini sebelum Fruta meninggal dunia, ternyata Fruta ini sempat disiksa kurang lebih selama 2 jam, teman-teman. Karena dari Hiroshi mereka juga tahu bahwa Fruta ini sudah meninggal dunia, teman-teman. Akhirnya mereka menguburkan Fruta ini ke sebuah drum bervolume 200 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul jam 8 malam, Hiroshi dan juga teman-temannya membawa mayatnya Fruta ini ke Koto di Tokyo. Penangkapan pelaku pun terjadi pada akhir Januari 1989, teman-teman, di mana Hiroshi dan juga gengnya ini pada saat itu memperkosa satu wanita yang baru berusia 19 tahun. Wanita inilah yang melapor kasusnya ini ke pihak kepolisian. Dan akhirnya dari pihak kepolisian pun memanggil Hiroshi dan juga salah satu temannya yang bernama Minato ini untuk disidang, teman-teman. Pada saat disidang, sebenarnya dari pihak kepolisian tidak tahu bahwa ternyata Hiroshi sudah membunuh Fruta. Tapi karena dipancing dari pihak kepolisian dan ingin Hiroshi mengaku kasus-kasus pemerkosaan terhadap cewek-cewek, akhirnya tidak tahu kenapa Hiroshi ini mengaku bahwa dia sudah membunuh Fruta dan meletakkan mayatnya di mana. Dari sanalah pihak kepolisian sempat syok dan langsung terjun ke tempat tersebut. Berdasarkan identifikasi sidik jari, drum yang berisi jenazahnya Fruta ditemukan pada 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku, baik itu Hiroshi dan teman-temannya
yang lain. Vonis untuk hukuman mereka itu terasa tidak adil teman-teman, terutama dalam pandangan komunitas internasional. Hukuman yang paling ringan untuk para pelaku adalah 7 tahun penjara doang teman-teman. Sedangkan hukuman paling berat untuk Hiroshi adalah kurungan 20 tahun di dalam penjara. Hakim sejak awal kesulitan memenuhi tekanan publik teman-teman, karena para pelaku masih di bawah umur alias belum 18 tahun ke atas. Mereka menjalani hukuman di usia muda. Usai bebas dari penjara teman-teman, beberapa pelaku ini masih saja melakukan kesalahan yang sama seperti ngerampok, penganiayaan, pemalakan dan lain sebagainya, sehingga mau gak mau dari pihak kepolisian harus mengamankan mereka lagi dan harus dibalikin ke dalam penjara lagi. Ada juga beberapa orang yang menilai bahwa orang-orang seperti Hiroshi, Minato dan teman-teman dia yang lainnya seharusnya hukumannya itu adalah seumur hidup di dalam penjara. Dan bagi masyarakat Jepang, mereka menganggap bahwa Hiroshi dan teman-temannya itu tidak pantas untuk hidup tengah-tengah masyarakat Jepang. Yang sebagian dari mereka pun, atau bisa dibilang sebagian dari masyarakat Jepang, ingin Hiroshi dan teman-temannya ini dikasih hukuman mati. So, bagi teman-teman gimana? Apakah kasus ini cukup adil? Jika teman-teman punya kasus yang lebih mengerikan, kasus yang lebih unik lagi, teman-teman boleh komentar di bawah kolom sini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ke teman-teman lainnya. Kita ketemu lagi di the next video.